Ya, silakan Pendeta Abednego. Sudahkah? Iya, sudah live ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semua ya yang hadir di sesi live kita pada Kamis malam Jumat hari ini, yang dimana kita senantiasa setiap Kamis mengadakan sesi khusus yakni di arena, yang mana MMCI membuat program ini membuka ruang dialog kepada rekan-rekan lintas iman untuk menyampaikan kebenaran mereka yang tentunya dianggap benar. Nah, para sahabat, jadi tajuk kita pada malam hari ini kita mengusung tema perspektif Mesias dari 3 agama, tidak lain dan tidak bukan yang biasa disebut agama Samawi ya, walaupun satu ini masih simpang siur apakah agama Samawi ini yang Kristen, yakni dari perspektif Yahudi, perspektif kekristenan, dan perspektif Islam. Nah, rekan-rekan, di sesi di arena kita pada malam hari ini bisa disaksikan di channel Gurunda Zuma, Ustadz Alwan, MMCI, dan channel saya, dan mungkin channel rekan-rekan Islam lainnya yang menonton di sesi live pada malam hari ini. Nah, sebelum kita merujuk kepada pembahasan, hamba sapa dulu ya, ada Ustadz Zuma yang di room Zoom ini, Ustadz Alwan, Bang James, Bang Julius, Bang Yusuf, dan rekan-rekan yang lain. Nah, jadi berbicara tentang Mesias, 3 perspektif agama ini, Yahudi, Kristen, dan Islam itu punya pandangan yang berbeda loh. Jadi jangan menganggap bahwa antara Yahudi dan Kristen, yang dimana Kristen itu mengambil tanahnya orang Yahudi, memaparkan perspektif Mesias itu sama. Dalam perspektif Yahudi, Mesias itu yang diurapi, Mesias itu dipilih Hashem atau dipilih Tuhan. Dan tugas Mesias itu tentunya membawa umatnya ke kebenaran. Tidak pernah Yahudi memberikan perspektif Mesias itu harus mati lalu dibangkitkan di antara orang mati pada hari ketiga. Nah, tetapi Kristen yang mengambil kitab daripada Yahudi itu membuat perspektif Mesias itu 180 derajat berbeda dengan Yahudi, yang mana kekristenan menganggap bahwa Mesias itu merupakan Tuhan itu sendiri yang harus turun ke dunia lalu dibunuh umatnya untuk menebus dosa umatnya. Nah, itu perspektif singkat mengenai Mesias dari kekristenan. Jadi 180 derajat sangat berbeda rekan-rekan. Oleh karena itu Islam datang yang menyempurnakan agama-agama, bukan agama ya, ajaran-ajaran sebelumnya, dan tentunya mengoreksi ajaran-ajaran yang telah diselewengkan, membawa perspektif Mesias yang dimana Mesias di dalam Al-Quran itu merujuk kepada Isa Al-Masih, dari kata masaha artinya yang mengusap, yang dimana tugasnya juga tidak berbeda jauh dari perspektif Yahudi, tidak lain dan tidak bukan mengajak umatnya untuk bertauhid atau menyembah kepada Allah saja. Islam tidak mengenal perspektif Mesias itu harus mati dan darah Mesias itu untuk menebus darah umatnya. Islam tidak mengenal perspektif seperti itu. Jadi ada jurang pemisah yang membedakan antara perspektif Mesias dari 3 agama ini. Nah, mungkin itu penghantar tentang perspektif Mesias, dan saya harap rekan-rekan Kristen yang ingin berdiskusi silahkan masuk di room Zoom ini. Zoom ada di kolom komentar masing-masing channel YouTube. Nah, mungkin itu penghantar dari hamba. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Al-Fadil Ustadz Alwan. Tafadol, Ustadz. Baik, terima kasih Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sekian lama mungkin kita sedikit terhenti dari acara The Arena. Sekarang acara The Arena kita mulai kembali. Dan seperti yang sudah disampaikan adik kami tadi, bahwa room The Arena ini adalah room yang kita sediakan khusus. Jadi ini adalah The Arena MMCI, di mana kita persilahkan, ya, tradisi kita di dalam The Arena adalah kita mempersilahkan untuk mengangkat topik sebebas-bebasnya dengan syarat datang bawa dalil, ya, bukan dengan asumsi, datang dengan argumentasi terbaik. Kemudian kita tidak akan bermain keroyokan ketika Anda masuk dengan
ingin mendiskusikan tentang apa, kita langsung persilahkan dialog dengan siapa saja yang ingin diajak berdialog. Itulah di arena, konsep di arena yang kita usung beberapa bulan yang lalu. Nah, sehingga silahkan masuk, ada link yang ada di Zoom masing-masing, di channel masing-masing. Silahkan diklik tombolnya lalu masuk ke room kami. Adapun topik sampingan sambil kita menunggu tamu yang masuk, khususnya saudara-saudara kita Kristiani, topik yang diangkat tentang Sang Mesias. Ya, mungkin ini perdebatan yang bakal panjang khusus tentang ini, tapi saya ingin ada pengantar dulu dari gurunda kita, dari Bang Zuma. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Kanda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Adik-adik saya yang dirahmati oleh Allah yang ada di room Zoom ini, ya, terima kasih sudah bersama dengan saya dalam acara The Arena. Tentu niatan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan edukasi kepada umat agar bisa mendudukkan perkara yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tema yang kita usung malam ini adalah terkait dengan Mesias. Jadi kalau kita berbicara mengenai Mesias, itu bukan hal baru ya. Karena mengenai Mesias dari sudut pandang Yahudi, itu adalah merupakan salah satu bahan diskusi untuk kita sebagai Muslim agar paham kebenaran sesungguhnya dari penyelewengan kepercayaan di luar sana yang menggembar-gemborkan sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel sebagai Mesias. Kita memahami bahwa salah satu agama yang kemudian memiliki konsep Mesias itu adalah agama sahabat kita, Kristiani. Jadi mereka menggunakan perjanjian lama yang mana itu adalah terjemahan dalam bentuk Septuaginta yang tadinya kemudian mereka terjemahkan dalam bahasa bangsa-bangsa. Namun yang perlu digarisbawahi di sini bahwa bagi Yahudi, sekali lagi, bagi Yahudi, bagi praktis Yudaism, Yesus bukanlah Mesias yang Yahudi selama ini nanti-nantikan. Bahkan kalau kita melihat secara fakta di lapangan, Yesus itu sama sekali tidak masuk dalam kategori Mesias yang terdapat di dalam kitab perjanjian lama milik orang-orang Yahudi. Karena itulah kemudian hal ini perlu kita ulas bahwa sebenarnya menurut perspektif Yudaism, ya, Mesias itu berawal dari tunas Isai, dan bisa kita melihat di dalam kitab Yesaya 11 pasal 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taru yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, perlu kita jelaskan di sini bahwa Isai sendiri itu adalah nama dari salah satu anak dari Nabi Daud. Nah, kemudian untuk memahami apa yang kemudian menjadi Mesias, apa yang menjadi tema kita tentang Mesias, maka kita harus mendasari tentang Mesias ini kepada sebuah data yang ada di dalam kitabnya Bani Israel. Yesaya 11 pasal 10. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bangsa-bangsa, bagi bangsa-bangsa. Nah, dari data ini sahabat-sahabat sekalian, kita bisa mengetahui bahwa rupanya ada sosok Mesias dari taruk pangkai Isai yang nantinya akan berdiri menjadi panji-panji bagi bangsa-bangsa. Nah, ini perlu digarisbawahi. Dari ayat ini kita memahami ada beberapa istilah-istilah tunas, taruk, tanggul, dan juga pangkal. Nah,
kalau kita mengurai kata ini maksud saya, maka kita akan menemukan beberapa pemahaman-pemahaman yang kemudian didasari berubahnya bahasa-bahasa atau penggunaan dalam sebuah bahasa yang kemudian merubah makna daripada kata yang berasal daripada Yesaya 11 nomor 10 ini. Jadi saya simpulkan untuk sementara ya, bahwa Mesias menurut pemahaman Yudaism itu berbeda jauh dengan pemahaman Mesias berdasarkan teman-teman Kristen. Dan juga oknum yang disebut Mesias itu berbeda dengan oknum yang sahabat-sahabat Kristen sebutkan sebagai Mesias. Nah, kenapa kemudian sahabat Kristen itu mengambil perjanjian lama untuk mereka dudukkan di dalam kitab mereka? Ya, karena mereka ingin mengajarkan dan memahamkan kepada kita melalui perjanjian baru kelak bahwa Mesias yang sudah dinubuatkan itu adalah Yesus. Dikatakan dalam kitab mereka Mesias anak Daud. Itu artinya bahwa Mesias ini akan datang dari keturunan Daud, tunas Esai. Nah, namun sahabat-sahabat sekalian, bagi Yahudi siapa Mesias ini? Ya. Bagi Yahudi siapa Mesias ini? Meskipun teman-teman Kristen secara utuh misalnya mengambil kitabnya Bani Israel, menjadikan bagian kitabnya Bani Israel ini menjadi bagian daripada kitab mereka. Tapi tetap saja Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Meski perjanjian baru itu digunakan untuk menunjukkan bukti kepada Yudaism, kepada dunia oleh Kristen, bahwa berdasarkan perjanjian baru, Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel itu adalah Yesus. Sekali lagi saya katakan, teman-teman Kristen menggunakan perjanjian baru untuk kemudian menampilkan sosok Yesus sebagai penggenapan terhadap Mesias yang dinanti-nantikan oleh Bani Israel. Mesias Yahudi betul adalah Mesias dari anak Daud yang menjadi Mesias dunia menurut perspektif Yahudi. Nah, kemudian Mesias menurut Kristen itu adalah Yesus itu sendiri. Ini yang perlu dipahami, bahwa Mesias itu di dalam konsep pemahaman Yudaism itu berasal dari keturunan Daud, dari anak Isai. Ya, dan itu adalah merupakan janji Tuhan kepada Nabi Daud alaihissalam di dalam 2 Samuel 7 kalau saya tidak keliru. Di situ dikatakan Daud bukanlah yang akan membangun sebuah rumah bagi Tuhan, tetapi anaknya lah Salomo yang akan melakukannya. Nah, ini artinya bahwa keterkaitan daripada Mesias ini itu nantinya akan berasal dari keturunan Daud, di mana menurut perspektif pemahaman iman, agama, ajaran, tuntunan, kaidah daripada Yahudi itu sendiri, Mesias itu adalah orang yang hebat, seorang raja yang mampu membebaskan Bani Israel dari penekanan, dari tekanan, dari penindasan, dari penekanan dari penguasa-penguasa yang menguasai tanah Yerusalem atau yang menguasai keturunan Yakub. Sama seperti Musa, sama seperti Daud, sama seperti Salomo, Henok dan seterusnya. Ini yang ditunggu oleh Yudaism. Bukan seperti yang muncul kemudian di dalam kitabnya teman Kristen yang teman Kristen sebut Yesus. Bukan sama sekali. Bukan Mesias seperti itu yang kemudian ditunggu oleh praktis Yudaism. Saya kira begitu sementara. Nanti coba saya urai dari mungkin Adinda Alwan atau sahabat kita yang lain yang akan mengurai tentang Mesias menurut perspektif pemahaman Islam. Demikian sementara, silakan diambil alih. Oh iya, baik. Karena mungkin saya tambahkan sedikit saja. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dipaparkan Guru Nda tadi kurang lebih memberikan kita gambaran ya, bagaimana sebenarnya pihak Yahudi itu tidak pernah punya gambaran seperti itu, bahwa Mesias yang mereka nantikan seperti halnya sang Mesias yang
ditawarkan atau disodorkan oleh saudara-saudara kita Kristiani. Menarik karena pada hakikatnya bahwa sekalipun di dalam Perjanjian Baru ada upaya-upaya untuk menyamakan Yesus dengan Mesias yang dinantikan, itu tetap saja tidak bisa disinkronkan, tidak bisa dipadukan. Misalnya kita tahu bagaimana Lukas ketika dia bercerita tentang Yesus yang dilahirkan, dan untuk bisa dia menjadi keturunan daripada Daud, maka dibuatlah skenario tentang sensus penduduk yang mau tidak mau syaratnya adalah harus kembali kepada ancestor mereka atau kembali kepada nenek moyang mereka yang dalam hal ini adalah Daud. Para scholars dari berbagai khususnya dari berbagai university dalam hal teologi mengatakan sebenarnya upaya yang terlalu dipaksakan bagi pembuat daripada Biblos, karena mengingat bahwasanya sensus itu tidak pernah terjadi, sensus yang seperti itu tidak pernah terjadi. Dan tentunya teman-teman kalau ingin balik ke history, balik ke sejarah bagaimana penyusunan atau pembuatan Biblos itu, kita akan dapati bahwasanya mereka dulu tidak memiliki hal itu, dan kemudian nanti dibuat setelah ada upaya untuk keluar daripada penggunaan Torah. Jadi mereka tidak ingin lagi pakai literasi Yahudi, mereka ingin punya literasi tersendiri. Dari situlah kemudian berbagai macam tulisan muncul, berbagai macam tulisan itu dikumpulkan dengan versi masing-masing, sehingga upaya untuk memasukkan bahwa Yesus itu adalah salah satu keturunan Daud itu pun menjadi sesuatu yang menurut penelitian itu ditambah-tambahkan. Nah, tentunya ini bagi sebagian kita sudah tahu bahwasanya Yesus itu dijanjikan di pihak Yahudi itu adalah sosok yang dia akan memberikan ketenangan baik secara spiritual juga secara politik. Karena posisi mereka kan sangat dalam kondisi yang tidak baik. Jadi tidak cuma spiritual saja, tapi juga politik. Dia bisa mengembalikan Israel ke tempatnya dan kemudian bisa memulihkan Yerusalem. Ini adalah Mesias yang mereka janji-janjikan, dan itu tidak bisa tidak bisa dicapai oleh si sang Mesias dari versi saudara kita Kristen itu sendiri, karena bayangan mereka bahwa di sana sudah ditetapkan bahwa sang Mesias itu akan membuat sebuah pemerintahan yang berdasarkan hukum-hukum Torah, yang mana itu akan menjadi center atau pusat dunia baik dari kalangan Yahudi ataupun kalangan non-Yahudi. Kemudian mereka meyakini bahwa nanti kuil suci itu akan dibangun kembali. Ya, ini yang yang sampai sekarang tidak mungkin terpenuhi, sehingga boleh kita katakan apa yang mereka klaim bahwa sang Mesias itu adalah Yesus, itu sampai sekarang ditolak oleh Yahudi. Jadi saya pikir itu adalah mungkin catatan secara global, secara general. Dan yang paling menarik bagi saya adalah bahwasanya Mesias dari versi Yahudi itu tidak pernah menganggap bahwa itu adalah sosok Tuhan atau setengah Tuhan. Mereka percaya itu hanyalah manusia biasa. Itu saja, Kanda. Mungkin di antara teman-teman yang lain nanti kalau ngobrol atau bicara menambahkan pakai tangan diangkat ya, biar kita tahu siapa yang mau menambahkan. Ya, kembali ke Pendeta Abednego. Baik, makasih Ustadz Alwan dan Gurinda Zuma atas paparannya mengenai tema kita tentang Mesias. Nah, saya juga ingin menambahkan ini
tadi juga sudah disinggung oleh Ustadz Zuma menggunakan data-data daripada biblos mereka, dan Ustadz Alwan pun menyinggung yang dimana menurut para sejarawan kekristenan sendiri, ketika pengarang pengarang Gospel Lukas menyusun sebuah sensus itu ngarang-ngarang. Karena apa? Di zaman saat itu yang memiliki data tentang sensus itu yang bisa cuma Kekaisaran Romawi. Jadi ujuk-ujuk nih Lukas murid Yesus membuat tentang sensus itu sangat utopis sekali atau sangat ngayal ya. Nah, lalu yang kedua, saya coba ngesumeri sedikit nih. Jadi Mesias itu akan mendirikan sebuah negara yang tentunya negara itu hukumnya akan mengimplementasikan hukum-hukum daripada Torah itu sendiri. Bukan negara yang utopis di atas langit. Nah, itu sangat kacau ya, sangat bertentangan dengan definisi Mesias menurut Torah itu sendiri. Jadi kalau ada rekan-rekan kita, terkhusus itu kekristenan, mencoba membenarkan keimanannya tentang Mesias menggunakan kitab Tanakh atau Perjanjian Lama, maka Yesus ya gagal menjadi Mesias. Apa yang dia ucapkan itu berbanding terbalik dengan data yang ada di Torah. Nah, berbicara tentang Mesias. Nah, di mana di dalam 1 Tawarik 22 ayat 9 sampai 10. Nah, tahta kerajaan Daud yang itu nanti diduduki oleh seorang Mesias itu secara eksklusif diwariskan melalui jalur Salomo dan bukan jalur Nathan. Para sahabat, kalau kita angkat ya garis keturunan daripada Lukas itu jatuhnya ke Nathan. Nah, di mana kalau saya tidak salah Lukas itu mengambil garis keturunan dari ibunya yakni Maria. Nah, jikalau Maria kita tarik sampai Nabi Daud alaihissalam, nah itu nyampainya ke jalur anaknya Daud yang Nathan. Sedangkan 1 Tawarik 22 ayat 9 sampai 10 itu melalui garis Salomo. Nah, tetapi kalau kita tarik di garis Yusuf, yang mana Yusuf itu kalau secara tradisi Yahudi dan di dalam kitab Tanakh juga ada, ketika menarik sebuah nasab itu tidak diperbolehkan menggunakan ayah yang bukan ayah sedarah. Jadi ayah angkat itu tidak pernah diperbolehkan. Jadi Matius ini mencoba memaksakan kehendaknya agar Yesus itu nyambung dengan garis keturunan Daud lewat jalur Salomo. Nah, ini begitu paradoks ya, bertentangan sekali. Nah, lalu yang kedua, yang mana garis keturunan itu hanya bisa diambil dari jalur ayah untuk menentukan kesukaan Israel. Itu ada di Bilangan 1 ayat 18. Atau kalau kita cek di dalam English version-nya itu dikatakan by the house of their father. Jadi garis keturunan ayahnya itulah yang merupakan ayah sedarah yang nanti akan menentukan kesukaan Israelnya. Jikalau Yesus itu tidak punya garis keturunan secara sedarah melalui ayah, Yesus itu gagal untuk dinasabkan. Atau nanti dalam perspektif Yahudi itu akan disebut mamzer lah, anak haram lah, itu ada di Talmud. Nah, lalu yang kedua ini sangat menarik. Di dalam Yeremia 22 ayat 30, di situ dikatakan bahwa Yehonya dan keturunannya itu akan dikutuk. Nah, di mana di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Wow. Jadi Yesus yang dimana dia nyambung secara garis keturunan dengan Yehonya, itu sudah dikutuk oleh Hasem atau oleh Allah di dalam Yeremia 22 ayat 30, yang dimana keturunan daripada Yehonya itu tidak akan duduk di tahta Daud atau jadi Mesias. Jadi gimana ini? Jikalau menggunakan literasi-literasi Yahudi tentang nubuatan Mesias, tentang
definisi serta deskripsi Mesias. Yesus itu secara mutlak gagal menjadi Mesias menurut Perjanjian Lama. Oleh karena itu Islam datang mengoreksi konsep Mesias yang benar itu gini loh. Mesias itu gini loh, enggak gitu. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Silakan mungkin yang lain ingin menambahkan, mungkin Bunda Zuma atau rekan-rekan yang baru hadir di sini. Tafadhol. Sebelum saya ke Bunda Zuma, mungkin ada pihak daripada non-Muslim yang sudah hadir di sini. Kalau misalnya nanti ada dan Anda mendengar apa yang saya sampaikan ini, nanti tangannya dinaikkan ya, di raise hand, supaya kita tahu bahwa Anda di nomor satu kan di kesempatan The Arena ini, ya. Oke, yang ingin menambahkan silakan juga di raise hand juga. Saya kembali ke Bang Zuma. Silakan Anda. Baik, kembali saya jabarkan sedikit bahwa gambaran atau ciri khas Mesias yang ditunggu-tunggu oleh Yahudi itu diantaranya adalah ketika seorang Mesias itu datang, Mesias tidak datang dalam rupa bayi ataupun baru dilahirkan. Karena ada kemungkinan menurut Yahudi bahwa Mesias tersebut sudah lahir dalam generasi kita ini. Itu pemahaman Yahudi. Kedua, apabila generasi ini tidak siap menerima Mesiasnya, maka tongkat itu akan diteruskan kepada anak yang tadinya berpotensi sebagai Mesias. Lalu kemudian diteruskan di dalam rangkai silsilah daripada Isai. Diteruskan dari laki-laki kepada laki-laki. Artinya bahwa tidak akan ada Mesias yang muncul dari tunas perempuan. Seperti yang diterangkan oleh Adinda Goldian barusan. Nah, Mesias ini akan lahir melalui proses alami. Seperti bagaimana kemudian sebuah pohon yang menumbuhkan cabangnya secara alami. Dia tidak akan secara misterius muncul tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa asal-usul, tiba-tiba berada di langit, tidak melalui proses kelahiran dan pertumbuhan. Itu menurut perspektif Mesias, ya, tanda-tanda kemunculan Mesias menurut Yahudi. Ketika Mesias muncul, seluruh bumi akan mengeluarkan tanda-tanda bahwa Mesias sudah datang. Seperti musim semi, lalu kemudian akan ditandai dengan bumi mengeluarkan tunas-tunas baru, pohon-pohon mulai mengeluarkan daun-daun hijau, bunga-bunga yang keluar dalam pandangan Yudaism. Jadi tanda-tanda seperti ini akan muncul ketika Mesias yang mereka tunggu itu datang pada generasi yang sudah ditunjuk untuk mengeluarkan tunas Isai itu. Itu menurut pemahaman Yudaism. Jadi tidak sesederhana yang ada di dalam kitabnya sahabat Kristen, pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud, dan seterusnya. Tidak kayak begitu. Nah, kalau kita lebih jeli lagi melihat dari pandangan Yudaism terhadap Mesias, di situ sangat jelas dikatakan bahwa Mesias ini akan datang dari keturunan Daud melalui anaknya Salomo. Nah, itu jelas. Jadi susah kiranya Yesus itu diterima sebagai Mesias. Kenapa? Karena di dalam Lukas 3 pasal 31, Yesus itu berasal dari anak Daud, lalu kemudian diperanakkan lagi oleh Nathan, kemudian Matata, kemudian Mina, Melea, dan seterusnya sampai kepada Yesus itu sendiri. Nah, kalau kita melihat Nathan ini siapa? Nathan ini adalah kakak dari Salomo. Sementara Mesias yang ditunggu oleh Yahudi adalah anak dari Salomo, bukan anak dari Nathan. Sementara Yesus anak dari Nathan. Yesus memang dikatakan sebagai keturunan Daud, betul. Tetapi Mesias yang ditunggu oleh Yudaism adalah anak keturunan Daud dari silsilah Salomo, bukan dari Nathan. Ini yang kemudian menjadi pembeda antara garis Mesias yang ditunggu oleh Yudaism dengan Mesias yang tiba-tiba nongol untuk Kristen. Sekali lagi saya katakan, kenapa Yesus itu tidak dijadikan sebagai Mesias oleh orang-orang Yahudi
Alasannya karena orang Yahudi menunggu Mesias dari keturunan Salomo. Sementara Yesus itu bukan dari Salomo. Yesus itu dari Natan. Natan itu siapa? Saudaranya Salomo, kakaknya Salomo. Nah, ini jelas ya bahwa Nabi Daud itu ketika di Yerusalem lahir baginya anak bernama Semie, kemudian Sobat, kemudian Natan, kemudian Salomo. Nah, ini tertuang di dalam kitab 1 Tawarik 3 pasal 5. Nah, kalau kemudian kita lihat di dalam 1 Tawarik 3 dan juga 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, itu kita lihat bagaimana kemudian silsilah Daud dan Salomo itu nyata ya. Daud, kemudian ada Salomo, kemudian ada Rahabem, kemudian ada Abia, kemudian ada Asa, Yosafat, dan seterusnya. Ini dulu pernah sempat saya hafal, tapi sekarang sudah rada-rada lupa gitu. Jadi intinya, kenapa Yesus itu ditolak? Karena Yesus tidak berasal dari tunas Salomo, tapi berasal dari Natan. Natan dan Salomo ini bersaudara. Nah, ini cerita ini bisa kita lihat di dalam 1 Tawarik 3 pasal 5, kemudian penentuan daripada yang ditunggu-tunggu untuk menjadi Mesias itu dari Salomo itu bisa dilihat di dalam 2 Samuel 7 pasal 12 sampai pasal 16. Jadi wajar saja kalau hari ini Kristen itu bukan siapa-siapa bagi Yahudi. Yesus bukan siapa-siapa bagi Yahudi, bukan. Jadi jangan heran kalau sahabat-sahabat Kristen itu siang malam teriak, ya seakan-akan minta pengakuan, tapi Yahudi malah menjulurkan lidah. Tidak nganggap mereka. Kenapa? Karena Yesus itu dari Natan, yang mereka tunggu itu dari Salomo. Berdasarkan janji Tuhan bagi Daud mengenai kerajaan yang akan ditegakkan sampai selama-lamanya. Itu dari Salomo. Ya, data-datanya jelas, ayatnya banyak. Misalnya di dalam 1 Tawarik 28 pasal 6. Tuhan telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu dialah yang akan membangun bait Allah, karena aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku menjadi bapaknya. Jadi Salomo itu adalah anak Allah, bukan cuma Yesus. Berdasarkan 1 Tawarik 28 pasal 6. Jadi kita tidak mengada-ngada, kita berbicara mengenai data. Nah sekarang Natan ini siapa? Natan yang memperanakkan kemudian anak sehingga sampai kepada Yesus. Sementara yang ditunggu oleh Yudaism adalah janji Allah kepada Salomo. Tuhan telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan membangun bait suci atau bait Allah. Ya, karena aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku menjadi bapaknya. Jadi Salomo itu juga adalah anak Allah yang ada di sorga. Itu perlu digarisbawahi ya supaya dipahami. Nah, lalu kemudian terkait dengan Islam. Kalau berbicara mengenai Islam, mengenai Mesias, ya, di dalam pemahaman di Islam itu dimaknai dengan kata Al-Masih. Dari 3 huruf itu mim, sin, dan ha. Ya, kalau nggak salah kalimat masaha. Ya, nanti kita tanya pada pakarnya, ada Dinda Alwan di sini. Nah, kenapa kemudian Nabi Isa alaihissalam itu disebut masaha? Ya, mengusap. Karena beliau ini adalah seorang pengembara. Nah, ini biasa saya dicemooh dari teman-teman Kristen. Loh kok Yesus disebut pengembara? Karena mereka lihat Yesus itu hanya mutar-mutar di tanah Yudea, mutar-mutar di sekitar Yerusalem. Sementara Al-Quran menerangkan bahwa beliau ini akan mengelilingi dunia mengajarkan manusia tentang Islam. Mengajarkan manusia tentang ajaran Rasul Muhammad SAW. Ya, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang pengembara yang akan mengajarkan ajaran Islam kepada manusia yang ada di atas muka bumi. Begitu juga dengan Dajjal. Dajjal juga disebut Al-Masih. Kenapa? Karena dia juga mengembara, mengelilingi bumi. Perbedaannya kemudian adalah Nabi Isa alaihissalam itu mengelilingi bumi dengan mengajarkan tentang ajaran Islam, mengusap orang yang sakit dan seterusnya, menegakkan kembali syariat yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW. Makanya disebut Al-Masih. Dia yang mengusap manusia untuk mengajarkan tentang syariat Islam. Nah, Dajjal juga disebut sebagai Al-Masih. Kenapa?
karena dia juga mengelilingi bumi, menyusuri permukaan bumi dengan menciptakan fitnah di mana-mana. Jadi sama-sama mengusap, sama-sama mengelilingi bumi, sama-sama mengembara, mengajarkan, yang satu mengajarkan fitnah, yang satu mengajarkan syariat Islam. Nah, ini yang perlu dipahami oleh sahabat-sahabat Muslim. Sementara Mesias menurut Kristen adalah orang yang diurapi, yang kemudian dia itu diimani sebagai inkarnasi Tuhan. Jadi ada sosok Tuhan, atau kalau dalam bahasa Yunani itu dewa, kemudian sang dewa itu menjelma menjadi manusia. Nah, manusia inilah kemudian yang mereka sebut dengan sebutan Mesias, atau orang yang diurapi. Padahal sahabat-sahabat sekalian, kalau kita ingin meneliti lebih jauh, ya, yang disebut Mesias, yang disebut Kristus di dalam kitabnya orang Yahudi sebenarnya, ya, kalau kita meninggalkan lembaga kitab Indonesia, itu bukan cuman Yesus yang disebut Mesias, bukan. Banyak yang disebut Mesias itu. Seperti misalnya Daud, Kores, Saul, Harun, Elisa, Salomo. Itu semua di dalam bahasa aslinya disebut Mesias. Jadi bukan cuma Yesus yang disebut Mesias. Ya, bukan cuma Yesus yang disebut Mesias. Sebenarnya, kalau berbicara mengenai Kristus atau Al-Masih. Kenapa? Karena di dalam Yesaya 41 pasal 5 misalnya, ya, Kores juga disebut Mesias di situ. Daud di dalam 1 Samuel 16 pasal 12 sampai pasal 13, dan juga 2 Samuel 5 nomor 1 sampai nomor 5, Daud juga disebut Mesias. Di dalam Mazmur 22, maksud saya Mazmur 2 ayat nomor 2, di situ juga disebut Daud sebagai Mesias. Ya. Jadi Daud, Kores itu semua disebut Mesias. Saul di dalam 1 Samuel 10 nomor 1 itu disebut juga Mesias. Harun di dalam Imamat 8 pasal 12 juga disebut Mesias. Elisa 1 Raja-Raja 19 pasal 16 juga disebut Mesias. Salomo di mana disebut Mesias? Mesias ditujukan kepada Salomo di dalam 1 Raja-Raja 1 pasal 36. Tetapi lembaga kitab Indonesia kata Mesias untuk Salomo, untuk Elisa, untuk Harun, untuk Saul, untuk Kores, untuk Daud diganti dengan kata apa? Orang yang diurapi. Orang yang diurapi. Tapi kalau giliran Yesus yang disebut Mesias. Yesus Mesias atau Al-Masih atau Kristus. Nah, kalau giliran Yesus, ada Kristusnya. Tapi kalau Salomo yang diurapi, Elisa yang diurapi, Harun yang diurapi, Saul yang diurapi, Kores yang diurapi, Daud yang diurapi. Padahal dalam bahasa aslinya itu disebut sama seperti Yesus, Kristus, dan juga Mesias. Ini yang harus dipahami oleh umat Islam, khususnya generasi muda. Ya. Bahwa di dalam original teks kitabnya orang Yahudi yang menggunakan bahasa Ibrani, kalau kemudian dalam Septuaginta disebut Kristus, kawan-kawan, maka Saul Kristus, Harun Kristus, Elisa Kristus, Salomo Kristus. Tapi ketika masuk ke Indonesia, Kristus lain berubah menjadi yang diurapi. Pieto, mas, giliran Yesus disebut Kristus. Giliran Salomo yang diurapi, Elisa yang diurapi, Harun yang diurapi. Seakan-akan yang mau dijual, bukan seakan-akan, memang yang dijual hanya Yesus. Saya kira begitu tambahan dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi catatan penting bagi sahabat-sahabat sekalian, utamanya buat adik-adik saya, anak-anak saya di luar sana, ya, agar dipegang teguh itu bahwa bukan cuma Yesus yang disebut Kristus. Bukan, Salomo, Elisa, Harun, Saul, Kores, Daud, itu semuanya disebut Kristus. Demikian sementara, silakan ditanggapi kalau ada yang panas. Monggo. Ya, Masya Allah. Ya, rupanya Dek Guldian ada pengkhususan untuk si Isa. Giliran Isa itu dipanggil Sang Mesias, yang lain dipanggil
yang diurapi. diurapi. Jadi memang ini harus dijawab oleh saudara-saudara kita yang Kristiani yang menyaksikan acara ini, karena supaya tidak satu arah. Kita kan ingin dia dengar dari dua arah. Makanya kita mengundang ya siapa saja yang ada di luar sana yang menyimak ini untuk masuk ke sini ya di arena ini. Di arena ini adalah kesempatan kita untuk menguji suatu kebenaran. Apakah dia itu betul-betul kebenaran, apakah itu sekedar tuduhan. Nah, makanya jangan sungkan-sungkan Anda masuk ke sini, nanti Adek Goldian akan siapkan teh manis ya. Goldian mungkin mau tambahkan, teman-teman yang di Zoom yang ingin menambahkan di raise hand ya, biar kita tahu Anda ingin juga ikut menambahkan. Ayo silakan Dek Goldian. Ini sebentar, ini ada Erwin ingin mengangkat tangan, saya kasih dulu Goldian, silakan. Baik, terima kasih Ustadz Alwan dan terima kasih paparannya yang sangat komprehensif dari Gurunda Jumaya. Jadi rekan-rekan semuanya, kita tahu ya ada pembedaan yang dimana pembedaan itu tanpa dasar. Ketika kata Mesia atau Kristos dalam bahasa Yunani itu dirujukkan kepada seorang Yesus, maka di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu ditulis Mesias. Nah, sedangkan ketika kata Mesias dalam bahasa Ibrani atau Kristos dalam kitab Septuaginta itu dirujukkan kepada pribadi-pribadi yang disebut Gurunda Jumat tadi, ada Kores, Daud, dan lain-lain, itu tapi terjemahannya diganti yang diurapi. Nah, kekacauan semacam ini, kita perlu penjelasan. Kenapa kok ada pengkhususan dan pengkhususannya itu tidak berdasar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Pendeta Abednego dan Ikhwan Filah sekalian. Ini kita ada saudara kita Khalifah Malik atau yang kita kenal dengan seperti biasa. Beliau sudah banyak, insya Allah banyak perubahan. Lagi sakit juga. Tafadol kalau mau dialog, silakan. Baik, nah mungkin bentar ya aku kasih sumeri sedikit kepada Bro Khalifah Malik. Tumen lu agak jinak sama gua. Tadi aku lihat koreksi. Oh, lu masih lanjut ternyata. Kristen ngajar juran dan kerucut-kerucutnya enggak Bang Kores tadi di Zoom Kristen. Iya, alhamdulillah. Bentar, diam dulu ya. Khalifah Malik ya, tadi seru Amba juga monitor. Oke, jadi Khalifah Malik, pembahasan kita di arena yang merupakan sesi khusus setiap Kamis malam yang diadakan oleh MMCI, kita lagi membahas Mesias. Tadi juga sudah dipaparkan oleh Gurunda Zuma, Ustadz Alwan, dan aku pribadi ternyata Yesus itu gagal. Kalau kita pakai standar Torah, ketika kita menyebut Yesus Mesias itu gagal. Nah, sedangkan Mesias juga ada banyak. Contohnya di sini itu ada Kores Kristus, Kores yang diurapi dan Yesus lain. Gagal, Allah gagal dong. Kan katanya Isa diutus oleh Allah. Silakan Khalifah Malik. Oke, saya ambil alih Goldian. Oke, saya ambil alih, boleh Dek? Oke Dek, Bang Erwin, karena di arena ini mempunyai konsep khusus bahwa kita akan kasih karpet merah, ya, kita akan kasih kesempatan pertama untuk saudara-saudara kita Kristiani. Nah, di sini kebetulan sudah ada saudara kita Kristian. Ya, kita panggil saudara itu sebaik-baik. Gue nyimak dulu, suara gue lagi serak ini, lagi sakit. Kalau ini dikit-dikit aja gue komen. Lagi serak gue. Kena azab, gue kena azab nih. Aduh, kena azab. Iya. Ya, saya mau kasih kesempatan. Belum siap ya? Ya silakan. Belum ngejelasin Mesias ya. Kalau kita di sini semua sepakat senada bahwa menurut standar Torah Yesus itu gagal jadi Mesias. Nah, pembelaan lo gimana, Bro Malik nih? Kena azab ini ya, Malik. Iya, kalau memang Isa kamu anggap gagal, ya Allah gagal pula lah, kan dia mengutus Isa katanya. Ya Allah gagal, ya udah, makasih kalau membuktikan Allah gagal. Anjir. Kita menggunakan standar Torah. Konsep Mesias dalam Islam ya, dan Kristen lah kalau bahas Islam. Saya kasih kesempatan, kita kasih ke ini, kan kita sepakat satu-satu ya. Tanya ke Bang Zuma dulu. Bang Zuma bagaimana? Bisa Bang Zuma? Iya. Pohon pisang dan kambing. Iya. Saya kasih langsung, silakan Kanda Zuma dengan. Silakan. Pohon pisang dan kambing, gimana kabar lo?
Jadi gini, kalau kemudian dikatakan Allah itu Allah itu gagal, saya rasa itu keliru ya. Karena kenapa? Allah menerangkan begini dalam Al-Quran. Wa ma arsalna minka balika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah, dikatakan bahwa kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak selain aku, maka sembahlah aku. Nah, apakah Nabi Isa ketika diutus kepada Bani Israel itu tidak mengajarkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya? Ya, alhamdulillah ternyata Nabi Isa alaihissalam itu mengajarkan seperti apa yang diperintahkan. Iya, Isa kan mengajarkan dan diutus oleh Allah. Tapi dia, kalau kalian bilang gagal, ya udah Allah gagal. Dan ini bukan pertama kali Allah gagal loh. Menjaga firman-Nya 3 kali dipalsukan, gagal lagi dia. Sebagai Tuhan tuh dia, kalian melecehkan Allah seakan-akan Allah ini nggak punya maha kuasa gitu. Gagal terus. Allah tidak pernah gagal. Allah tidak pernah gagal. Seseorang gagal. Allah tidak pernah gagal. Nabinya dibunuh-bunuh, nggak pernah diselamatkan. Yang gagal itu adalah orang-orang Yahudi yang tidak bisa menangkap poin pengajaran Nabi Isa alaihissalam yang datang pada mereka. Ya, kenapa nggak bisa? Karena Allah gagal gitu loh. Bahkan untuk melindungi nabi-nabinya aja dia gagal gitu. Oh, salah. Dibunuh-bunuhin. Ya, mungkin satu-satu ya, Malik. Tidak begitu. Oh ya, silakan. Tapi jangan panjang-panjang ya, suara gue serak. Iya. Tidak begitu cara berpikirnya. Ya, nggak begitu cara berpikirnya. Jadi gitu. ketika misalnya seorang nabi diutus kepada sebuah kaum, kemudian nabi tersebut telah menyampaikan ajaran yang diminta oleh Tuhan untuk ia sampaikan, itu dia sudah berhasil. Hanya kaumnya yang gagal menerima kebenaran. Padahal sudah diberi otak, sudah dikasih pikiran, sudah dikasih kontrak sebagai makhluk. Tapi kasar ya si pecinta kambing nih. Ya memang begitu. Gak usah kasar, santai aja. Suara saya juga serak kok, nggak mungkin saya teriak-teriak. Lo kenapa nyerang pribadi ya, Derion? Jadi umatnya lah, jadi bahas otak-otak kok gimana sih? Oh iya, memang kayak begitu. Makanya pribadi, kures donasi. Enggak. Yesus ketika datang kepada Bani Israel, Yesus menyebutnya ular beludak, menyebut dengan sebutan anjing. Ya nggak usah pakai ini apa otak-otak gitu loh. Ya walaupun memang di luar Israel itu kan emang Tuhan Yesus sebut anjing ya, walaupun Muhammad sekarang begini, sederhananya begini. Gitu ya, oke. Sederhananya begini. Yesus memerintahkan di dalam tuduhan orang Kristen bahwa memerintahkan menginjili seluruh makhluk, ya kan? Nah, sekarang apakah rahmat bagi segala makhluk? Apakah seluruh makhluk itu kemudian beriman kepada ketuhanan yang dijajakan oleh Kristen? Tidak kan? Nah, apakah saya boleh katakan bahwa Yesus yang gagal? Nah itu sama kayak rahmatan lil alamin. Pernah nggak kalian mentausiai anjing laut? Atau ada nggak bukti babi itu beragama Islam? Atau kalau jin sholat itu Islam, pernah nggak dia sunat? Anda salah berarti memahami. Kok salah? Kan rahmatan lil alamin. Ya, kamu mengakui nggak Islam rahmatan lil alamin? Rahmat bagi segala makhluk. Lah ya udah, pernah nggak kamu mentausiai anjing laut? Ada nggak bukti Islam babi beragama Islam? Kan setiap makhluk itu agamanya Islam, menyembah kepada Allah. Nah, yang diminta kemudian yang diseru oleh Allah itu dalam Al-Quran itu adalah manusia. Jangan gagap. Sehingga manusia itulah yang kemudian yang diajarkan untuk melestarikan lingkungan hidupnya. Ya sudah, bukan kemudian Al-Quran mau dibacakan kepada ayam. Tidak sama seperti di dalam kitab Anda, ya injililah segala makhluk. Artinya kalian diperintahkan untuk menginjili ayam, menginjili kucing, menginjili kambing. Nah kalau Anda mengatakan kami harus membacakan ayat suci Al-Quran kepada ayam, mana dalilnya? Ada enggak perintah di dalam? Ada enggak dalam Al-Quran perintah untuk kemudian memberitakan ayat suci Al-Quran kepada seluruh makhluk? Kan tapi Islam sama kayak binatang, kan segala yang ada di langit dan bumi hanya sujud menyembah kepada Allah. Mana buktinya babi beragama Islam gitu loh? Dan mana buktinya jin itu disunat?
Karena kan setiap Islam harus mengikuti ajaran Ibrahim, mengikuti sederhananya nebeng, numpang, nempel gitu kan. Tapi ya udahlah, suara saya serak, kamu dialog aja. Kamu dialog aja sama Pak Rudiana, suaraku lagi serak. Kapan-kapan kalau nggak serak kita H2H Zulkifli. Ya insya Allah kalau ilmumu sudah bertambah. Kalau masih kayak begini mah, kamu dialognya sama anak aja saya aja. Iyalah. Kamu nggak level dengan saya, Ferguson. Ilmumu nggak ada. Ya kamu nggak pernah Gerunda nggak level, Gerunda kalau begini Gerunda. Jauh. Kamu nggak pernah level sama siapapun, Zulkifli. Lu dialog sama patung dulu, Fergu. Kamu baca kitabmu dalam original tes nggak bisa. Gimana kamu? Ya jadi rusuh, malas gua kalau udah rusuh. Ya harus kayak begitu untuk Lu menutupi makan nasbung dulu, makan nasbung. Kalau pemakan babi begini ya. Hasil nasi ya. Ya Kalau kan rusuh pemakan kan. babi begini ya. Kan rusuh kan, malas gua pada rusuh. Kalau pemakan babi begini kan, tuntutnya kan. Ya, emang kenapa gua makan babi? Kalau orang yang makan babi, jadi ingat kalau orang kata-kata yang orang suka di makan TikTok. babi begini. Ada orang tanya ke orang Islam, kamu mabok bro? Iya saya mabok. Terus orang itu tanya ke orang Islam, kamu main perempuan? Iya saya main perempuan. Saudara Emil, Giliran ditanya, kamu makan babi apa enggak? Enggak, saya Islam. Kok munafik sekali gitu, main perempuan, mabok, tapi giliran makan Islam katanya ngaku Islam. Giliran makan babi katanya ngaku Islam. Gimana sih? Jangan munafik lah. Hanya karena makan babi tapi bisa mabuk-mabukan main perempuan. Minum air dulu Ferguson. Ini gue diazab ini. Gue kebanyakan mengungkap kebenaran Allah. Ini penginjil jalanan Allah. Gue jadikan azab. Makan babi. Kalau makan babi begini ya caranya ya. Apa sih? Rusuh banget lu. Kalau orang makan babi begini ya mulutnya. Ya kita kembali ke substansi awal kalian ya. terselamatkan ya suara saya serak ya. Kalian terselamatkan suara saya serak ya. Kalau enggak ya apa sekalian. Punya ilmu Canda-canda. Enggak ada. Kamu punya ilmu apa? Enggak ada. Kalau dibandingkan kamu kan kamu kalah mulu sama Pak Rudianes. Kalah. Baca kitabku aja dia nggak bisa. Bukan masalah baca, masalah dialog aja kamu nggak bisa menyampaikan kebenaran. Kok nggak bisa? Saya ajarkan bahwa Yesus itu mengaku sebagai utusan Malah kamu Tuhan. diajarin itu sama salah? Pak Rudianes. Diajarin. Terus kamu bilang gini. Terus kamu bilang gini. Apakah saya masih harus berdialog dengan orang seperti ini? Oh iya dong. Saya lebih baik berdialog dengan sejuta orang cerdas daripada orang yang bodoh. Masalahnya kamu nggak pantas berdialog dengan satu orang cerdas. Saya nggak pantas gitu loh. Pak Rudi itu lebih cerdas 100 kali lipat dari Muhammad. Tapi ya udahlah. Suaraku sekarang Iya. Nah, kalau Raja Hujan kalian bisa. Bentar lagi cek audio kan. Tanda-tandanya udah ada. Suaranya juga sudah tidak teratur, batuknya ya batuk Tuhan, gue diazab Allah. Dan ada darahnya. Ya, gitulah ahli hujan. Semangat. Semangat Ferguson, semangat berjuang. Ferguson sang juru selamat kekristenan, wakil Yesus. Jangan nangis-nangis lah. Ini muji kok. Bang Sler. Bukan wakil Yesus itu ya. Jangan menyelamatkan Allah dengan cara seperti wakil itu. Paulus ini dulu ya. Yesus jangan menyelamatkan Allah dengan cara nangis lah. Ini harusnya Ferguson ini masuk surat-suratnya loh, bersandingan dengan surat Paulus di sini. Surat Ferguson gitu. Jadi surat itu. Bagus bisa jadi ayat baru buat tandingan lu tuh penginjil Allah. paling hebat, Bre. Pendeta lu mau Indong itu kalah, Stephen Tong kalah sama lu. Harusnya kekristenan tuh belajar banyak. Hebat net. Tapi coba suruh baca kitabnya dalam bahasa Yunani, bisa enggak? Masa nggak bisa Ferguson? Tapi kalian jualan Allah emang ikut Al-Hadid ayat 10 kan? Kan gitu Yunani ya. Nah gitu dia. Ini kalau nggak ada Bang Juma, kalau nggak ngehargain Bang Juma, gue bentak-bentak nih orang. Jangan dong. Kalian jangan azab gitu. Kalau makan babi kan itu emang penginjil jalanan. Terima kasih. Udah makan Ferguson. Itu emang penginjil jalanan. Biarkanlah orang menggunakan pakaiannya. Tunduk berserah diri kepada Tuhan Yesus. Tapi biarlah kita nampakkan ke netizen yang Bunda Maya. Inilah ajaran mereka. Loh, saya cuma mengabarkan apa yang Allah ajarkan. Enggak, lu mengabarkan kekristenan ini. Ini kekristenan ini. Allah itu penginjil jalanan, coy. Itu dia. Lu itu penginjil jalanan terbaik. Allah yang penginjil jalanan. Kok Allah beda lah. Allah Tuhan. Bukan, Allah penginjil jalanan. Saya dan Allah itu muslim kok. Saya dan siapa? Allah batu kali maksud lu ya? Satu Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Iya. Lu kira Allah kafir?
Loh, itu yang lu kira kan lu gitu. Ya elah, tega banget lu ngelecehin Allah. Lo kok kesana nggak nyambung, Ferguson, nggak nyambung. Masa demi ngemis donasi lu melecehkan Allah? Kalau jangan dulu ke Allah, lu ke Hajar Aswad dulu. Bisa nggak Hajar Aswad? Bisa nggak lu ngalahin Hajar Aswad? Jangan melecehkan Allah lah. Allah Hajar Aswad bukan kafir. Hajar Aswad. Coba dibandingin dulu, Yesus lu bisa nggak ngalahin Hajar Aswad? Itu aja dulu. Masa lu tega melecehkan Allah bilang kafir? Dijawab dulu. Yesus lu bisa nggak ngalahin Hajar Aswad? Allah sunat apa enggak? Jangan ke Allah. Hajar Aswad dulu loh, Hajar Aswad. Kita adu. Yesus menghapus dosa ya. Hajar Aswad juga menghapus dosa. Yesus Iya enggak? Waduh, batuk lagi. Padahal suara ini gua masa azabnya cepet banget ya Allah. Berikanlah Ferguson supaya menjadi pendeta terbaik di Indonesia. Supaya banyak kekristenan yang belajar ke Ferguson. Supaya nyata seperti apa kekristenan itu di Indonesia. Jalanan ada yang nyantet gua ini. Gua kemarin diancam-ancam, katanya saya santet kamu ya. Kalau nyantet lu ngobrolnya ke karismatik, Bre. Padahal Islam itu saya bunuh kamu ya. Ferguson, saya pingin tahu dari Anda ini ya. Belanda itu menjajah 350 tahun lamanya di Nusantara ini. Dia menjajah Belanda. Iya, tenang, santai, relax. Atur napas dulu, ya. Belanda itu datang ke Indonesia tidak membawa istri-istri mereka. Ya. Ada Zulkifli, ada Alwan, ada Kures Donasi, ada Abed Bego ngelawan satu orang Kristen di sini, saya Khalifah Malik ini. Kita bukan ngelawan, ini kita mendengarkan. Jadi kamu mau didiamin aja di sini. Kalian badut. Kalian jangan terpancing juga. Iya, kita badut, tapi kita mendengarkan penginjilan. Ya udah kalau ngaku badut ya. Masa Kures Donasi ngaku badut. Ya udah kalau udah ngaku badut. Oke, yang lain diam. Bagus. Yang lain diam, saya pingin tahu isi kepalanya orang ini. Jadi Belanda itu datang menjajah di sini, itu tentaranya rata-rata laki-laki dan tidak bawa istri. Dengar, dan tidak bawa istri. Dan tidak bawa istri. Jadi juga belum kelar itu ternyata Allah gagal. Enggak, saya pingin tahu aja dari kamu. Ini kabur ke Belanda, sebagai penginjil jalanan. Serak. Menjajah di Nusantara ini itu mereka tidak bawa istri, padahal mereka di sini itu ratusan tahun. Mereka tentu melampiaskan syahwat mereka dengan mengambil wanita-wanita di Nusantara ini. Bentar, kamu tahu dari mana kalau mereka nggak bawa istri? Saya tanya kepada Anda, ya, itu keturunan Belanda sekarang agamanya apa? Mana kalau mereka nggak bawa istri? Udah jawab aja dulu. Keturunan Belanda kalau mereka nggak bawa istri? yang mereka dapatkan dari wanita-wanita pribumi yang mereka pakai itu keturunannya sekarang itu beragama apa? Bikin klaim sendiri, pusing sendiri. Datanya mana mereka nggak bawa istri? Ya karena mereka datang memang nggak bawa istri, prajurit mereka itu masuk bawa istri ke sini, ya, menjajah kok bawa istri. Kamu pernah lihat orang tentara Republik Indonesia dikirim? Namanya menetap. Saya tanya sama kamu pernah lihat orang dikirim TNI dikirim lengkap dengan istrinya pergi? Itu kan cuma beberapa tahun, ini ratusan tahun, bos. Lah ini ratusan tahun tapi mereka itu bergantian. Ya udah kalau yang menetap itu yang menetap itu perwira-perwira. Yang saya tanya, prajurit itu ngambil wanita-wanita di Nusantara ini keturunannya itu agamanya sekarang agama apa? Lah nggak tahu. Ya cukup itu pertanyaan. Kamu simpan, kamu renungkan ya. Enggak, saya nanya gini, kalau emang Kristen agama penjajah kenapa nggak jadi mayoritas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak jadi mayoritas? Waalaikumsalam. Iya. Ya. Kenapa nggak jadi agama mayoritas? Iya, mikir. Ya, karena penduduk Nusantara itu lebih mengedepankan akal sehat daripada doktrin dan dogma. Penduduk Nusantara itu Hindu dan Buddha, bahkan pernah dibaca kitabnya sama orang Islam. Enggak dong. Iya, loh. Sejarahnya kemudian mereka mau ingkar sama sejarah. Enggak ada tentara Islam yang datang menyerang kerajaan di sini. Saya mau share screen ya data kekristenan Indonesia. Minggir-minggir, saya mau share screen. Sekarang jawab aja dulu. Lah saya mau share screen. Ketika Belanda, Portugis datang menjajah di sini di Nusantara ini, agama yang terbesar apa? Kekristenan Indonesia ternyata muncul dari abad 7 jedor.
Terus gimana datanya? Siapa yang nulis? Yang nulis Syekh Abu Salih Al-Armini, ulama. Tuh. Anjir, suara gue serak pakai teriak-teriak. Tuh, dari abad 7, Nabi lu baru lahir. Itu loh. Udah ada Kristen di Indonesia, gereja Assyria. Mau bilang itu apa? Coba angka 6-nya diklik tuh yang paling bawah. Mana? Itu angka 6 tuh, yang dalam kurung biru. Angka 6 sumber itu. Terus tim PPGI anjay dor meledak lu. Yang nulis perhitung juga sial. Kalah. Loh, kagak, ini dia ngutip dari sumber yang ada di buku. Bukunya siapa itu? Syekh Abu Salih. Kemarin ngomong apa? Injil bahasa pusing lu ya. Tulis Ustad. Nipu Sekarang ini PPGI gereja itu mengutip buku yang ada. Udah. Nipu. Malu udah. Ketahuan, malu. Malu-maluin. Malu-maluin, menjijikkan. Ayo dong, yang jujur dong. Keturunan dari wanita-wanita yang dipakai oleh Belanda itu sekarang agamanya apa? Udah minum dulu. Gosok. Udah belum? Iya. Belum. Oke, lanjut. Iya, PPGI itu mengutip buku ulama yang menuliskan sendiri kedatangan Indonesia. Ya, mana buku ulamanya mana? Buku ulamanya mana? Ini baca. Buku ulamanya apa? Lah itu mah gampang ditulis kayak gitu, aku juga bisa. Ya udah, cari aja bukunya. Saya juga bisa tuh udah. Ya silakan cari bukunya. Sejarah mau dibohongi, lucu ya. Loh, emang bukunya ada kok. Silakan cari. Iya, buku PPGI ya. Kok Buku PPGI. PPGI mengutip buku dari ulama. Iyalah, editornya PPGI kayak gitu, tukang takia. Jangan tell me. PPGI Kristen ngutip buku pertama ulama. itu ada di Bata sana pertama. Sama kayak saya misalkan ngutip hadis Allah bakar selangkangan. Nah, itu kayak gitu. Nah, kalau itu penghujatan Aderion, itu penghujatan itu. Itu penghujatan itu. Walaupun dalam agama lo itu disebut kasih, tapi bagi kami penghujatan itu Aderion. Oh Jangan. gitu. Jangan sakiti lah. Gimana Bang Kores? Lo makan dulu nih, gua kirim. Saya luruskan ya. Ini di arena. Arena ini satu lawan satu ya, Wan Boya. Oh, nggak apa-apa, kalian semua rame-rame keroyok saya biar serak tetap ini keroyok. Berusaha. Ilmu apa lu punya? Ditanya aja tentang keturunan Belanda yang ada di Indonesia, agama apa? Apa Zulkifli? Jangan bawa link palsu, gimana sih? Itu Wikipedia link sah itu. Iya link sah, tapi kalian apa yang tertuang tadi bikin malu kalian aja yang tell me, padahal jelas datanya. Iya, kamu emang gereja apa namanya, gerejanya di abad ke-7 apa gerejanya? Assyria, Dek. Jangan pura-pura cowok. Gimana? Jangan buta juga. Iya, di mana? Ini yang Gerejanya di mana? Ayat 14 nih. Mereka buta, tuli dan bisu. Di mana? Gerejanya itu di mana? Ya gereja Assyria. Ya Allah, diulang-ulang. Iya, di mana? Di mana? Gereja Assyria itu di mana? Ya, yang ada gereja tertua di Indonesia itu peninggalan Belanda. Meow. Loh. Anjir, itu gereja Assyria udah jelas datanya. Di mana? Di mana gereja Assyria itu di mana? Gereja tertua di Indonesia itu di mana? Loh, ayo. Itu udah jelas itu gereja Assyria ya ampun. Iya, gereja tertua di Indonesia di mana? Coba. Ayo dong. Jangan nangis. Loh, jangan ditanya nangis gereja tertua di Indonesia itu yang mana? Diulang lagi. Ayo, gereja tertua di Indonesia jangan, itu kapan? Didirikannya buta, kapan? Tuli dan bisu. Udah keroyokan, kali ini. Pula. Ini gua buka Tadakur Akbar min Al-Kanai wa Al-Diyar min Nawabin Misrin wa Al-Kitai. Ini websitenya kekristenan semua, buset dah. Nggak ada yang jual bukunya ini. Ini sampai page 4 gua kekristenan semua webnya. Ayo, gereja tertua di Indonesia, di Maluku, di Nusa Laut itu tahun berapa? Gereja Sion di Jakarta itu tahun berapa? Gereja Blunduk di Semarang itu tahun berapa? Gereja Sotrum di Manado itu tahun berapa? Gereja Tua Sika di Maumere itu tahun berapa? Ayo, ungkap kebenaran. Bukunya mana ini coba? Ayo, gereja tertua di Indonesia tunjukkan tahun berapa berdirinya. Saya pengen lihat. Donasi, lo mau beli buku hasil donasi? Apa tuh?
Lo mau beli Kenapa? buku yang tadi Nggak hasil usah yang kayak begitu-begitu. Di sini bukan anak-anak sini ya. Ya daripada Udah. donasi lu jadi sekolah Zulkifli. gratis kan buat lu Udah sendiri kelar belum? keluarga. Ya lo jadi nasi Mending bungkus. buka jadi Iya, saya pondok tanya pesantren. sama 199.000 per gereja bulan. tertua di Indonesia yang kau katakan itu dari abad ke-7 apa namanya dan di Ketawanya mana? kita banget dia. Orang Udah ini lah, kok nggak masih usah kayak- hidup ya. Lo diulang-ulang mulu Zulkifli, sumpah dah. Karena kamu nggak jawab. Udah dijawab lo masih diulang-ulang. Iya, tahun berapa gerejanya yang tertua di mana? Tahun berapa Lah itu didirikan? datang aja tahun 631 Nabi lu belum brojol itu. Ya, di mana didirikan itu? Gereja Lo tertua datang di ke Indonesia. Indonesia gereja Di asli gereja ya. tertua dibangun 1678 Pak Bunda. Apa? Itu data buatan Islam itu hoax. Emang Islam penyebar gereja hoax. tertua ini. di Jakarta ini. Karena Islam diperbolehkan Betul, membuat waduh. siasat itu. Gereja Al-Anfal tersebut di ayat Jakarta ini di gereja tertua di 18. Indonesia. 1678 ini Bunda. Oh, kasihan kali. Oh, katanya abad ke-7 tadi. Gereja Nah, itu websitenya yang di Maluku, itu yang di Maluku, yang di Maluku, teroris di Maluku, di Maluku 1719. Aduh, katanya abad ke-7. Tahu. Ini Masih itu baca ini orang Ferguson. di Maluku Udah nih. belum, udah belum. Udah Udah belum. Maluku. gantian Udah. Sekarang giliranmu tunjukkan data. Gereja malumu sudah putus kayaknya ya. Gereja Si Sion, Ferguson. Gereja Sion. Saya santai, saya orangnya Ini santai. gereja Kalian kelojotan. Oke, Gereja Belenduk Jawa Timur. satu. Kita kasih kesempatan gereja. Ferguson untuk menunjukin Untuk data screen. pembelaan. Kalau nggak Gereja ada kalian tertua. mah santai aja, apalagi suara gue serak lagi. Nah, Gereja. iya itu tadi Kayaknya website. mau mati kamu ya. Kok suaranya Gereja serak? tertua jahat di banget. Indonesia Gua usia didoain berapa mati. coba? Kalau Ayo, saya meninggal, yang mentausiai kalian siapa, yang Udah, meninggalkan jangan kalian kayak siapa? gitulah. Yang dewasa lah, cepat. Lo dia duluan kok. Tunjukkan gereja tertua di Indonesia itu tahun berapa? Diam. Ya, oke, Jangan sip, ngomong sip. terus. Oke. Iya, tadi website yang ditunjukin nama siapa tuh tadi? Itu website jihad, coy. Buatan kalian tuh yang suka taki Arab. Gereja Cuekin aja kalau- gereja tertua tunjukkan. Ini dari Nah, Kompas loh, ini ditunjukin. dari Kompas loh. Bukan dari Kompas loh. Siapapun bisa Ini dari melebeli. Kompas loh, sampai bilang ini Siapapun Kompas bisa loh. melebeli Udahlah, namanya. udahlah. Kompas loh. Datamu mana? Datamu mana? Ini kan sudah ditunjukkan. Siapapun bisa Datamu melebeli mana? namanya. Ya Kompas loh, Allah, sampai bilang gue nih, ngomong ini kan dikit di pol. Iya, Sebentar, satu-satu. Oke, mungkin saya ambil alih sebentar. Nah, mungkin yang lain tolong diam, biarkan Gurunda Zuma dulu dengan Saya dulu ya. Saya Iya, duluan ya, sama-sama. baru ke Bang. Iya. Oke, baik. Siapa? Ya, nggak apa-apa. Gini, Ya, saya Allah. barusan baca. Ini dari Barusan tulisan baca. dari Antonius Tukiran. Iya, karena kita harus meng-cross check data itu. Antonius Tukiran Oh, ini iya. ditulis begini, Dek. Kalau kita bicara itu mulut bisa ditahan, Iya, biar orang bisa dengar ya. Oke, Dek ya. Ya kamu juga Oke. jangan kejang-kejang, nak. Iya. Enggak, jangan terlalu cerewet, Dek. Oke. Sekarang saya baca. Oke, nak. Antonius Tukiran di dalam Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pinelang ya, ini bisa ada datanya di saya. Ya elah premisnya Ini pasti sekolah- panjang ini. Gue pasti nunggu ini. Pasti nunggu premisnya panjang nih. Ya, pasti. saya kira silakan. laki-laki itu yang cerewet ya. Coba Sekolah Tinggi Kamu premisnya Filsafat panjang Seminari cerewet banget. Sekolah Tinggi Filsafat Inti poin gitu pertanyaan. Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pinelang, ini tulisan dari Antonius Tukiran ya. Dia mengutip buku yang disebutkan tadi dari Syekh Abu Saleh yang dimaksud sama Wikipedia tadi. Nah, ternyata di sini itu tidak langsung ditulis Indonesia seperti itu. Di sini ditulis di dalam artikel di dalam penelitian yang dilakukan sama orang Kristen sendiri nih, Antonius Tukiran. Jadi itu ditulis oleh itu kesimpulan yang ditulis oleh Pater Yebaker ya. Pater Yebaker Ya kan premisnya panjang banget. nunggu menuliskan gua. kesimpulannya ya terhadap analisis informasi yang katanya ditulis dari Syekh Abu Saleh Al-Armeni. Tola al-badr. Oke. Jadi ini adalah penulis Armenia abad ke-7. Jadi tidak jelas-jelas dikatakan itu dari Indonesia, kesimpulan dari Yebaker gitu. Ini supaya Anda paham. Jadi kitabnya itu namanya Tadzakur fiha akhbar min al-kanais wal adyar min nawahim Misri al-Ifqal. Ya kira-kira begitu deh ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Jadi Terus? memang sumber kekristenan itu Silakan, Dek Malik. kadang-kadang orang cerita cacing jadi ular Silakan naga. Deku.
Itu problemnya. Ya silakan ada. Enggak. Poin-poin yang mau kamu sampaikan apa? Poin yang saya mau sampaikan itu kesimpulan prematur. Jadi itu tidak jelas dikatakan langsung dari Indonesia gitu, tuh nggak ada dalam buku itu. Itu hanya kesimpulan prematur soal apa? Jangan dari Peter Pater ya Baker gitu. Ini ditulis apanya? Kamu pura-pura tuli ya, sumum bukmun umyun fahum la yarji'un itu ya. Apa sih? Sudah saya 2 kali menjelaskan poin kamu ini lagi bahas apa? Gini, jangan dipotong ya, supaya telingamu dipakai mendengar dulu. Peter Baker menarik kesimpulan dari tulisan Syekh Abu Saleh Al-Armeni. Dan itu hanya kesimpulan yang sebenarnya tidak ada penyebutan Indonesia di situ. Ya begitu. Oh, ala buku yang tadi. Buku yang tadi itu yang menuliskan kekristenan Indonesia dari abad ke-7 sebelum Nabi lahir. 3 kali saya jelasin. Ya itu kan pendapat seseorang, bebas aja gitu. Yang penting Wikipedia ngapain berbohong untuk hal-hal yang nggak ada untungnya buat dia gitu. Ini saya cross check dari langsung tulisan ilmiahnya. Ya jadi memang buku yang mana ini langsung dikutip di bukunya itu tidak ada tulisan Indonesia di situ. Yang ada adalah kesimpulan dari Peter Baker. Berkomentar terhadap buku itu gitu loh. Terserah kalau kamu mau mengkritik buku. Seseorang bisa mengkritik buku, tapi kan belum tentu kritiknya itu benar. sekarang gini ya. Sekarang Jadi sekarang begini ya. Ada orang nggak pernah baca buku. Saya bawakan kamu tulisan ilmiah. Coba saya share ya, biar bisa. Kamu bawa tulisan ilmiah itu juga. Masalahnya sayang gitu. Kita itu lebih dalam gitu mengkajinya. Kita tidak berhenti di kelas Wikipedia kayak itu. Dan memang betul teman-teman kita di sini sudah kasihan gitu ya. Sigap mereka melihat bentuk-bentuk kebohongan yang seperti itu. Terlalu dini, terlalu prematur. Orang datanya udah jelas di Wikipedia. Kalau nggak terima itu, makanya bisa di cross check sendiri. Bentar, sedikit Ustaz Alwan. Cek. Silakan. Malik, you tahu Wikipedia nggak? Kenapa? You tahu Wikipedia itu apa nggak? Ya tahu lah, kan gue buka barusan. Jangan pura-pura bego. Wikipedia itu apa? Coba. Wikipedia itu website sumber informasi dong. Iya. Nah, gimana caranya Wikipedia itu menampilkan data, terus data-data mana yang bisa masuk? Ini gue kasih tahu sama you ya. Wikipedia itu kalau dibawa misal buat jurnal itu ditolak, diketawain di dunia kampus. Yang kedua, Wikipedia itu ensiklopedia bebas. Aku bisa nulis tentang you, Ferguson, bla 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 dan lain sebagainya. Ku upload di Wikipedia itu ada, semuanya bisa. Bahkan si Aldo, Sam Aldo itu juga punya tulisan di Wikipedia. Jadi standar ilmiahnya itu rendah sekali. Dan kalian juga sering pakai Wikipedia, kena jedor. Ya apa nggak pernah gue? Ayo. Aduh, menyedihkan kalian. Kalian tuh pengguna Wikipedia, coy. Pengguna website buatan Islam jihad supaya dapat bidadari. Tapi ya udahlah, terserah kalian. Ya lanjut Ustaz Alwan dan yang lain. Orang kalian sendiri juga pakai Wikipedia, kok giliran sekarang ketampar sama Wikipedia. Oh Wikipedia gini, udahlah nggak usah munafik muka dua. Sebenarnya si Malik ini mau diskusi atau mau menghujat ya? Ya udah kalau gitu kalau dibilang menghujat saya izin keluar dulu. Kan begini, Malik itu datang-datang membawa kehormatan di kelamin. Bentar, suara saya juga udah terlalu serak. Malik kok takut kok kabur? Bukan takut, suaraku udah terlalu serak. Kalau diterusin besok sakit parah. Mau check out ya kau? Bencong dia. Apa sih? Bencong. Tapi serius, saya baru dapat laki-laki secerewet ini, serius. Lah kamu premis aja panjang kok, kamu yang cerewet. Bencong premis dia. aja panjang banget. Biasanya itu dibanci di kolong jembatan pernah saya dapat segini, tapi belum pernah seperti ini gitu loh. Tuhan Yesus memberkati kalian. Laki-laki kok cerewet sekali. Ya, silakan. Udah keluar Maliknya. Ya, Bang Kores silakan sambung. Bentar. Tadi dia bawa data dari Wikipedia. Iya. Nah, ini saya bawa data gereja di Indonesia tertua itu abad 17. Dari Wikipedia. Bohong dia itu.
emang kakak aneh sih, emang kayak gitu. Saya dari tadi gemas bener, diem aja, ngargain Kang Juma, ngargain Kang Alwan. Oke, mungkin ada lagi, mungkin kita satu-satu ya dari pihak kekristenan di sini ada yang mau angkat tangan, kita bahas silakan. Jadi kalau di arena MMCI Anda boleh angkat topik apa saja bebas ya, asal jangan kayak orang kesurupan, ngobrol santai aja. Di sini ada Gurunda Zuma, ada teman-teman yang lain. Silahkan Anda angkat topik atau ingin membahas tentang yang barusan dibahas Bang Zuma tentang Sang Mesias. Nah, itu juga kalian harus klarifikasi itu pernyataan yang dari Bang Zuma tadi, bahwa kenapa kalau misalnya kepada yang lain itu dipanggil yang diurapi, sementara untuk Yesus dipanggil Sang Mesias. Nah, di sini ada Emil. Emil ini Kristen, bukan? Saya Islam. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini berarti sudah nggak ada lagi ya? Mungkin di live comment linknya dicantumkan nggak, link ke Zoom ini biar bisa terarahkan ke sini. Nggak ada lagi ya? Oke, mungkin kembali ke Gurunda. Mohon maaf tadi kepotong. Silakan Gurunda. Iya, makasih. Ya, jadi kalau menanggapi si Ferguson itu, ya memang dia itu nggak bisa serius. Iya, kerjanya memang cuma menghujat. Saya udah hafal mati. Iya. Jadi kembali kepada tema kita, kenapa kemudian susah kita menemukan adanya acara keagamaan di mana di antaranya. Assalamualaikum. Kalian diundang ke FIC kalau berani, kalau nggak berani nggak apa-apa. Iya. Kalian diundang ke FIC kalau berani, kalau nggak berani nggak apa-apa. Kalau teman-temanmu nggak berani ya nggak apa-apa kalau dia nggak mau masuk ke sini. Di sini MMCI. Ya, ini acara di arena itu adalah acara ruang dipersilakan kepada Kristen bertanya 1000 pertanyaan. Gini Zulkifli, kan tadi saya udah bertamu di sini. Kalau kalian mau bertamu ke sana ya silakan gitu. Kalau berani aja gitu. Kalau nggak berani nggak apa-apa. Nggak maksa kok. Ini bukan masalah berani atau tidak. Iya, itu aja saya mau nyampein. Kalian. Ya udah, kalau nggak takut mampir lah. Kalau nggak kami cuma takut. Kami cuma takut ini terkontaminasi. Iya. Enggak. Penghujat Nggak usah panik. Di sana kita main hujat-hujat. Nggak ada kepanikan. Ngapain panik? Kami nggak pernah panik teknis, ya kepada Kristen. Insya Allah kami adil seadil-adilnya gitu. Sedikit pun kami nggak ada panik dengan Kristen. Ya udah, kami tunggu kalau emang mau bertamu, kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak maksa. Paling ngemis viewer. Ini acara resmi, teman-teman datang sini, bertanya di sini gitu. Dia mau ngemis konten itu. Iya betul, dia mau ngemis itu. Dia mau ngemis konten ya? Iya. Kayaknya gitu. Kebiasaan Ferguson. Ya, jadi memang menyakitkan sih, karena mau kayak mana lagi, Yahudi nggak ngakuin, tapi mereka ngaku sebagai penerus Yahudi. Islam nggak ngakuin, tapi istilah-istilah Quran ada di dalam kitab mereka. Sementara tidak diakui ini adalah hal yang sangat menyakitkan gitu loh. Belum lagi yang saya paparkan, ya, orang-orang Yahudi menolak Yesus itu karena Yesus berasal dari keturunan Nathan. Sementara mereka dijanjikan Mesias itu datang dari keturunan Salomo. Jadi memang menyakitkan. Jadi mungkin ya. Kang Juma, saya mau pamit ya. Boleh Bang, makasih ya. Untuk Iwan Villa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kayak gitu sahabat-sahabat. Berbicara mengenai Mesias, umat Islam itu sudah final ya. Berbicara mengenai Mesias, ya kita menyebutnya dengan sebutan Al-Masih, seperti yang saya uraikan tadi. Jadi bukan cuman Isa yang digelari Al-Masih, Dajjal juga disebut dengan Al-Masih. Nah, terkait dengan Islam itu berdiri bukan karena kemudian menjadikan Al-Quran itu sebagai
kitab perjanjian baru. Ya. Dan kemudian mengiyakan ajaran-ajaran sebelumnya sebagai ajaran yang harus digenapi, bukan. Tetapi Islam itu adalah agama yang meluruskan segala sesuatu yang Tuhan wahyukan kepada umat terdahulu, yang kemudian dibelokkan, disembunyikan, ditambah dan dikurangi oleh mereka. Itulah Islam. Jadi kemudian ketika Islam itu datang, seruannya sifatnya tidak temporer, tetapi dia sesuai dengan perjalanan zaman sampai kiamat. Itulah Islam. Sehingga poin-poin di dalam pengajaran Islam itu tidak mati saman. Tidak pernah mati saman. Contoh misalnya, ini kita keluar sedikit dari tema. Tentang peperangan. Tentang peperangan. Di Islam itu tidak kemudian mengatakan janganlah engkau berperang. Tetapi justru diizinkan berperang jika kita diperangi. Berbeda dengan ajaran sebelah. Tidak ada lagi itu peperangan. Tapi yang ada adalah kasihi musuhmu. Tapi sayang sekali, ya, urusan kehidupan anak keturunan Adam itu sudah digariskan. Sudah digariskan bahwa akan selalu ada pertentangan antara satu sama yang lain. Itulah manusia. Nah, karena ada pertentangan seperti itulah, kemudian dikarenakan adanya iblis di tengah-tengah manusia, maka Allah memberikan tameng berupa Al-Quran, memberikan solusi. Kalau mereka tidak, kasihilah musuhmu. Jadi kalau ada orang yang datang menjajah, ya kasihi. Bahkan diajarkan kalau ada yang mengambil anakmu, ya kasih juga istrimu. Ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Ditampar yang kanan, kasih yang kiri. Ditampar 3 kali, kasih lagi 2 kali, dan seterusnya. Itulah ajaran yang mematikan akal sehat. Ya, contoh misalnya kasihilah musuhmu, berdoalah kepada mereka, ya, supaya mereka itu mendapatkan kebajikan, kebaikan. Nah, ini kayak mana ceritanya? Musuh kita itu adalah penjahat, perampok, pencuri, pembunuh, pesina, ya, yang tukang menculik anak. Itu musuh kita itu. Tapi itu mau dikasihi. Gimana itu ceritanya? Belum lagi kalau ada penjajah datang ingin merampas negara ini. Pakai ajaran kasih udah selesai. Habis negara ini diobrak-abrik. Karena tidak ada perlawanan. Kalau di Islam itu diajarkan untuk melakukan perlawanan. Nah, itulah kesempurnaan ajaran Islam. Jadi tidak mati saman dia. Yang dikatakan ajaran mati saman, contoh misalnya dalam Imamat 13 ya, dikatakan begini, jika di antara kamu ada yang memiliki bintik putih di kulit, semakin hari bintik putihnya itu makin banyak, maka cara pengobatannya bawa ke imam, sampai di imam, itu orang dikurung selama 7 hari. Ya. Setelah dikurung, kemudian bintik-bintiknya tidak berkurang, bintik putihnya tidak berkurang pada kulitnya, maka dikurung lagi selama 7 hari. Nah, kalau sudah 7 hari dikurung, orang itu sudah badannya sudah penuh putih semua, orang itu disebut tahir, barulah boleh dibebaskan dari kurungan. Apakah masih bisa dipakai saat sekarang? Nggak bisa, orang pano kok dikurung, gimana itu? Orang kena pano, cara pengobatannya dikurung, tidak mandi, tidak ganti baju selama 7 hari. Kalau tidak sembuh dikurung lagi 7 hari. Ya tambah panoan lah matanya. Kata Bang Sugi, bisa-bisa biji mata hitamnya juga panoan kalau dikurung kayak begitu. Nah, ajaran itu nggak bisa lagi dipakai. Berbeda dengan ajaran Islam, itu sejalan dengan perkembangan zaman. Apapun zamannya, Islam tetap bisa digunakan. Itulah hebatnya. Nah, kembali kepada tema kita, sahabat-sahabat sekalian, mungkin ada yang mau menambahkan tentang Mesias ini. Jadi yang tadi saya uraya, Daud itu juga adalah Kristus, Kores Kristus, Saul Kristus, Harun Kristus, apalagi Elisa Kristus, kemudian Salomo Kristus, semuanya Kristus. Tetapi di dalam kitabnya Kristen versi Indonesia, Kristusnya dihilangkan, diganti menjadi yang diurapi. Sementara Yesus, Kristusnya masih tetap. Karena memang Yesus mau dijajakan, mau dijual.
supaya laku, supaya diimani sebagai juru selamat, sebagai sebagai Tuhan yang datang menebus dosa manusia. Seperti itu. Saya kira dari saya sementara seperti itu. Kalau ada tambahan silakan. Baik, terima kasih Gurunda Zuma atas paparannya. Nah, mungkin untuk rekan-rekan yang ingin menambahkan silahkan. Bang Emil mungkin, Bang Kores, Ustadz Alwan. Ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah jelas apa yang dikatakan oleh Bang Zuma tadi ya. Seperti di Yesaya ya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada Mesias, kepada Kores, yang tangan kanannya aku pegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya yang disebut Mesias itu bukan hanya Yesus. Contoh yang disebutkan Bang Zuma tadi, Saul di Samuel 10:1, Harun gitu kan, di Imamat 8:12, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jadi kalau dilihat dari Alkitab yang di Perjanjian Lama, bahwasanya Mesias itu adalah sebuah konsep lama yang diharap oleh Yahudi tapi belum pernah terwujud. Itu saja Bang Abednego. Dilanjut. Baik, terima kasih Bang Erwin atas tanggapannya. Nah, mungkin silahkan rekan-rekan yang ingin menambahkan. Bang James mungkin. Sedikit lagi, apa itu tadi yang dibawa oleh siapa tadi, Malik ya, datang membawa pemahaman rahmatan lil alamin. Siapa tahu Bang Zuma bisa menjelaskan apa sih pemahaman rahmatan lil alamin yang sebenarnya di dalam Islam ini, supaya kita juga sahabat-sahabat kita Muslim yang mungkin banyak sekali belum tahu pemahaman rahmatan lil alamin itu seperti apa. Yang dibawa oleh Malik tadi dikatakan menyayangi babi lah gini kan itu. Yang kita pahami itu kan saling menghargai, menyayangi antar umat manusia yang kita ini sebagai makhluk sosial gitu kan. Itu Bang Abednego. Baik, terima kasih. Tafadhol Gurunda Zuma. Oke, baik. Iya, betul. Saya sampai hampir lupa ya apa yang kemudian dituduhkan seperti yang diuraikan tadi oleh Ferguson. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi yang menjadi objek di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedatangan beliau diutus sebagai rasul itu sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang tadinya para nabi diutus hanya kepada Bani Israel, Musa kepada Bani Israel, lalu kemudian Daud, kemudian Salomo, Yakub, Harun, kemudian Nabi Isa alaihissalam itu diutus kepada umatnya masing-masing. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh manusia, untuk seluruh alam semesta. Kemudian dipelintir oleh Ferguson, ya kalau begitu bacakan Al-Quran kepada ayam, kepada apa tadi, banyaklah yang dia sebutkan. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi rahmat. Makanya Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis Bukhari Muslim itu, di dalam hadis Bukhari, beliau mengatakan begini, seorang Muslim itu adalah orang yang mana orang-orang Muslim lainnya merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Dan juga dikatakan begini oleh Rasulullah, seseorang bertanya kepada Nabi, ya, apakah amalan-amalan yang baik di dalam Islam?
Rasulullah Muhammad SAW kemudian memberikan pengajaran. Engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang engkau tidak kenal. Itulah yang salah satu contoh rahmat itu. Ya, Islam dikatakan rahmatan lil alamin, yang mana terdiri dari rahmat yang berarti kasih sayang, dan lil alamin yang berarti seluruh alam. Artinya Islam itu mengajarkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Bagaimana kemudian seorang yang memahami Islam itu akan menjaga lisannya, akan menjaga pola hidupnya, akan menjaga cara tata keramanya, caranya berbicara terhadap orang yang lebih dewasa dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan rahmat. Mengajarkan etika, mengajarkan akhlak, mengajarkan budi pekerti, itulah yang disebut rahmat. Dan cakupannya bukan hanya satu golongan, tetapi kepada seluruh umat manusia. Makanya ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Itu banyak tuh perintah-perintahnya diserukan kepada seluruh umat manusia. Inilah yang disebut dengan sebutan rahmatan lil alamin. Bukan berarti seperti di dalam kitab mereka diajarkan bahwa pergilah ke seluruh bumi, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, sementara mereka tidak pernah menginjili ayam, tidak pernah menginjili kucing. Nah, lain cerita kalau pendeta siapa tuh? Agung, dia ngaku setiap hari dia nginjilin tikus, nginjilin ayam, kupu-kupu. Ada tuh di konten saya tuh. Pendeta Agung menginjili binatang-binatang. Dan dia mengaku gitu. Nah, jadi saya simpulkan bahwa rahmatan lil alamin dalam prinsip utama di pengajaran Islam itu merupakan berkah atau merupakan sebuah hal yang menjadi penolong bagi umat manusia. Bagaimana kemudian manusia Islam itu, khususnya umat Islam, ya berlaku baik terhadap binatang, berlaku baik terhadap tumbuhan, dan itu diajarkan. Kesempurnaan itu seperti itu dalam Islam. Ya, contoh jangan terlalu jauh ketika ada aksi ya mendatangkan umat Islam seluruh Indonesia, ada jutaan manusia. Rahmatnya itu menginjak rumput pun itu tidak. Membuat sampah berserakan di mana-mana itu tidak. Itulah salah satu contoh bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bukan berarti seperti perintah di dalam kitab mereka, beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Artinya mereka harus menginjili, membacakan gospel kepada makhluk juga yang selain daripada manusia. Ya, saya kira begitu ya. Dari saya, mungkin ada tambahan dari Adinda Rifa, beliau baru bergabung dengan kita. Makna daripada rahmatan lil alamin. Nah, di sini juga ada saudara adik saya Mahadewa. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Rifa. Ya, kadang-kadang kita memang harus bersabar menghadapi penghujat seperti Ferguson, karena ketika dia memaksakan membaca secara letterlek lalu memaksakan pemaknaan terhadap kitab kita, sebenarnya kan dia sedang mencoba melakukan hal itu karena sudah terbiasa dengan kitabnya gitu kan. Sama seperti dia memaksakan bahwa oh Tuhan kalian punya betis, Tuhan kalian punya muka, maka Tuhan kalian manusia. Lalu kita kembalikan ke dia, oh Tuhan kamu punya bulu paha ya gitu. Nah, jadi kita akhirnya debat kusir, debat yang tidak bermanfaat. Nah, kalau terkait tentang rahmatan lil alamin, Islam itu rahmatan lil alamin karena memang Islam itu untuk khalifah, untuk manusia yang seharusnya menjadi rahmatan lil alamin. Contoh, ini hal simpel saja. Kita ini umat Islam, bahkan untuk yang kita makan saja kita harus punya adab. Mohon maaf, seperti memotong hewan yang kita makan saja. Bayangkan perlakuan umat Islam. Pisaunya harus tajam. Kita tidak diajarkan memakan makanan yang dipukuli dulu sampai mati, terkaing-kaing lalu dibakar, ditusuk dari belakang. Tidak ada dalam Islam hal seperti itu dibolehkan. Bahkan ketika umat Islam ini seandainya terjadi peperangan yang naudzubillah terjadi ya, karena memang dulu Indonesia pernah mengalami hal itu. Kita bahkan ada aturan dari Rasulullah, jangan membunuh anak-anak kecil, jangan memotong pohon-pohon, jangan merusak pohon, kemudian jangan
menghancurkan rumah ibadat orang lain juga, itu diajarkan sama baginda Rasulullah SAW. Artinya Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, memang untuk seluruh alam. Kita tidak bukan berarti seperti yang dihujatkan oleh Ferguson, karena sebenarnya dia mau mencoba menyamakan posisi Bible-nya dengan kita, padahal tidak bisa sama. Islam menjadi rahmatan lil alamin. Artinya kita sebagai umat Islam yang diajarkan hukum-hukum dari Allah, bagaimana cara memperlakukan alam ini. Nah, maka kita juga umat Islam harusnya juga menjadi rahmatan lil alamin. Sama ketika kita berusaha sesabar mungkin menghadapi penghujat sekelas Ferguson, Sofiatul, atau seperti Aderion, itu kita sedang mencoba untuk bersikap menjadi rahmat. Ya, walaupun mereka menghujat, kita coba untuk bersabar. Nah, jadi bukan terbatas di hal yang alam yang dia maksud seperti apa. Bahkan untuk tanah pun kita tidak boleh berperilaku sewenang-wenang terhadap apapun di dunia ini. Terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan, kita tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Ada batasan-batasan dari ajaran Islam ini terkait kita memanfaatkan isi dunia. Bahkan barang siapa yang merusak bumi, nah itu jelas itu ya, orang-orang yang merusak bumi ini tuh ada dimension dalam Al-Qur'an seperti apa kesudahan daripada mereka. Nah, itu mungkin dari saya Bang Zuma, terima kasih. Lanjut yang lain. Assalamualaikum. Oke, mohon maaf, bagaimana di arena Kanda? Kita cukupkan di sini dulu, lalu kita lanjut lagi diskusinya, karena sudah tidak ada. Bentar, kasih Bang Dewa dulu, Ustaz Alwan. Ada. Oke. Berarti Bang Dewa sama Kores ya. Ada lagi? Oke, Kores, silakan. Bang Dede dulu nggak? Bang Dewa, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dapat ilmu baru juga ya dari rekan-rekan yang ada di sini semua, khususnya dari Bang Juma yang luar biasa gitu kan. Cukup adrenalin juga ini Bang. Pembawaannya jadi pengen ngutang beras sama rokok ini di warung, bener suaranya. Lupa lagi berarti. Ya, maksud rahmatan lil alamin itu ya untuk alam semesta, ya kita diajarkan semua sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan percaya sama Bang Juma, jangan percaya. Sama Uniripa juga jangan percaya, apalagi sama Ustadz Alwan. Jangan percaya. Ini siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad. Pengajarnya sampai kepada Bang Juma, pengajarnya sampai kepada Uniripa, kepada Ustadz Alwan, akhirnya kami sampaikan kepada semua umat manusia, kan begitu. Kami diajarkan semua dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari mulai kami dilahirkan sampai yang namanya kami meninggal, semua diajarkan. Nah, itulah makna dari rahmatan lil alamin. Jadi kita untuk menjaga kelestarian alam semesta juga, ya kan. Contoh kayak muslim ini kita dilarang yang namanya untuk merusak, apalagi saling, ya pokoknya intinya begitulah. Makanya kalau misalkan mau kita kasih sayang juga gitu kan kepada semuanya. Nah, kalau misalkan toh nyari jodoh, carilah jodoh yang alumni 212. Jangankan yang namanya mertua, hati istri, rumput aja kami jaga, itu luar biasa itu. Contoh seperti Dewa, alumni 212. Itu aja dari Dewa, itu aja. Terus belum berarti 212 ya. Alumni ya Bang Dewa ya. Silakan Kores. Bang Dede ini paling bermakna terus entertainment loh kalau udah syiar Islam tuh. Panutan. Nah, enggak juga. Siap Bang Dedeku. Nah, Ikhwah, ini topiknya tadi juru selamat ya. Ini yang mesti kita ketahui kalau misalnya kenapa sih Yesus tuh bisa gagal jadi juru selamat Yahudi. Nah, begini, aku akan share screen. Nah, kita lihat di sini ya. Pertama, dalam Yahudi itu Mesias itu mempunyai tugas-tugas dan cara-cara gimana dia supaya menjadi Mesias gitu kan, atau yang diurapi. Nah, ini kita lihat di sini. Di Yeremia 23 berapa ya? Lupa aku. Yeremia ini itu Yeremia 237. Yeremia 237. Perhatikan. Ini orang-orang Israel itu nanti akan ngumpul lagi di Israel semuanya oleh Mesias. Gitu kan. Nah, apakah kejadian oleh Yesus?
Kan enggak mencar-mencar. Ini gagal. Gagal ini. Lagi sekarang. Ini di Yeremia 30 nah ini 30 nomor 3. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Lah zaman Yesus kan enggak mencar-mencar itu orang Israel. Ada yang di Arab, bahkan sampai yang di Yemen itu. Ada yang di Mesir gitu kan. Ada yang di daerah, ya pokoknya ke daerah-daerah inilah selatan sama timur gitu. Zaman Yesus nggak kekumpul ini orang Israel. Lagi sekarang yang paling nyelekit itu ketika nanti Mesias turun, perhatikan di Yeskiel 45 nomor 22. Pada hari itu raja ini Mesias ya, karena zaman Yeskiel udah nggak ada raja Israel. Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa. Dar, meledak mereka. Batal itu penyaliban Yesus. Kalau misalnya Yesus turun lagi terus menjadi Mesiasnya Yahudi. Karena diharuskan memberikan korban penghapus dosa untuk dirinya, lihat, dan untuk penduduk negeri. Nah, yang kayak gini-gini mana tahu terhitung. Ini punya Yahudi, lihat. Mesti ngorbanin korban penghapus dosa lagi. Nah, terus penyaliban Yesus buat apa? Ya buat dongeng-dongeng Yunani sana lah. Itu paling tepat. Kemudian kita lihat ketika yang namanya Mesias itu diurapinya pakai apa sih? Nah, di sini dijelaskan. Semua ada di tanah itu. Ini ada di mana ya? Lupa. Nah, ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, kayu manis yang harum setengah dari itu, berarti 250 sikal, tebu 250 sikal juga, terus kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun. Berarti ada berapa elemen nih? Ini kan haruslah kau buat semuanya campur-campur, terus itulah yang harus menjadi minyak urapan kudus. Nah, diurapinya tuh pakai ini, minyak urapan kudus. Ini tuh berarti ada 5 item ya. Kita lihat coba. Pertama mur, kedua kayu manis, 2, ketiga ada tebu, keempat kayu teja, kelima minyak zaitun. Ada 5 item untuk membuat minyak urapan kudus gitu. Sekarang perhatiin Yesus. Ini di apa nih? Markus 14 nomor 3. Ketika Yesus berada di Betania, rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk-duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu. Mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkanlah minyak itu ke atas kepala Yesus. Nah, ini Yesus diurapi pakai minyak narwastu. Sekarang kita googling aja minyak narwastu apaan sih? Aduh, mana? Nih, minyak narwastu. Kita cek. Nah, ini minyak narwastu. Sejarah aja ya gitu ya. Sejarah minyak narwastu. Nah, ini udah dijelasin nih. Kita coba langsung lah kita pakai apa kandangnya mereka. Minyak narwastu. Nah, lihat. Tanaman ini banyak tumbuh di India Utara gitu kan. Dari minyak narwastu itu cuma 1 item, yaitu tanaman yang tumbuh banyak di India. Ya kalau begitu Yesus ini Mesiasnya India lah, bukan Mesias Yahudi. Jangan dicocok-mologiin. Karena Yahudi kalau bisa kita lihat, dia menggunakan 5 item untuk menjadi minyak urapan kudus. Ini ada di Keluaran 30 nomor 22 sampai 25. Udah beda, makanya nggak nyambung kemana-mana ini menunjuk Yesus sebagai Mesias itu. Kenapa bisa nggak nyambung? Karena yang bikin Mesiasan itu Yunani, orang-orang Yunani. Nggak ngerti dia orang Yahudi itu kayak gimana. Lihat minyaknya pakai minyak dari India Utara coba. Salah tempat lah mereka. Itu yang ketiga. Ini sekarang yang keempat nih yang paling parah. A person who place the anointing oil, jadi orang yang naro itu minyak urapan kudus ke seorang raja atau seorang imam besar adalah yang pernah diurapi sebelumnya. Jadi orangnya tuh mesti jadi terus ya bersambung gitu. Legasinya tuh turun dari orang yang diurapi kemudian ke orang yang diurapi lagi. Ini perhatiin di Markus 14 nomor 3. Siapa sih yang ngurapin si Yesus ini pakai minyak narwastu? Seorang perempuan.
Mana ada raja sama imam perempuan gitu. Ini udah jauh kemana-mana gitu loh. Itu loh kekristenan. Tolong dipahami gitu. Kenapa makanya nggak bisa jadi Mesias itu, nggak bisa, gagal. Jauh kemana-mana. Pertama tadi ngumpulin orang, nggak kekumpul orang-orang Israelnya. Terus mesti ngasih korban penghapus dosa. Yesus dibilang malah penyalibannya penghapus dosa gitu kan. Nggak nyambung. Terus yang kedua, minyak urapan kudusnya itu udah ribet banget tuh Yahudi. Ini cuma pakai minyak narwastu yang datang dari India. Terus yang ngurapin mesti orang-orang yang sudah pernah diurapin. Sekarang ini seorang perempuan yang diurapin. Nggak nyambung kemana-mana gue bilang. Jadi inilah kebenaran. Memang sakit untuk diterima, cuma itulah kenyataannya. Jadi selamat datang di kebenaran. Jangan sakit hati karena ini kenyataannya. Yesus kalian paling cocok jadi Mesiasnya India, bukan Mesiasnya Yahudi. Sekian. Sukron katsiron akhina alwan untuk waktunya. Wa iyakum. Oke, baik. Mungkin ada lagi mungkin terakhir penutup mungkin dari Kanda Zuma. Penutup. Sebelum kita tutup di arena, lalu kita lanjutkan ngobrol atau diskusi. Silakan ditutup aja, Dek. Yang pada poinnya kan tadi kita kembali kepada tema tentang Mesias itu udah sangat jelas ya. Bahwa bukan cuma satu manusia yang disebut Mesias di dalam pengajaran Yudaism. Jadi banyak orang yang disebut Mesias, yang artinya orang yang diurapi. Tapi yang kemudian terakhir dijajakan itu adalah seorang yang bernama Yesus dari keturunan Nathan, sementara Yahudi yang dia tunggu dari keturunan Salomo. Ya, itu poin penting supaya bisa diingat oleh teman-teman netizen di luar sana. Yahudi menunggu Mesias dari keturunan Salomo, bukan dari Nathan. Sementara Yesus dari Nathan, berarti nggak nyambung, makanya nggak diterima, tidak diimani sebagai Mesias, sebagai Nabi, sebagai Rasul dari Tuhan. Saya kira begitu dari saya. Terkait dengan Ferguson itu anggap saja angin lalu, itu memang biasa, itu permainan dia memang. Dia adalah orang penting di kalangan debater Kristen, tapi bagi saya dia hanya sampah. Saya kira begitu, Dek. Terima kasih kepada teman-teman semua yang ada di sini, adik-adik saya, sahabat-sahabat saya, Anda luar biasa. Terus kepada netizen, ya kami tetap bisa kuat berdiri, itu karena semangat dari antum semua. Semoga doa-doa kalian yang baik itu diijabah oleh Allah. Demikian dari saya, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah mungkin ya penyampaian terakhir dan penutup perjumpaan kita di arena pada kesempatan kali ini. Dan memang benar yang tidak penting itu kita anggap saja tai yang lewat di sungai ya. Nggak perlu dipandang, memandangnya pun juga kunang-kunang. Jadi insya Allah tetap dukung Makassar Mualaf Center Indonesia. Insya Allah di bawah kepemimpinan Bang Zuma sebagai Ketua MCI. Insya Allah nanti tanggal 21 berapa hari lagi ke depan kita akan launching 3 hal. Satu itu adalah masjid, 2 TK Islam Nur Maulidah, semua atas nama Nur Maulidah almarhumah, istri dari beliau, dan terakhir adalah Pondok IT Nur Maulidah. Ini adalah langkah yang real, langkah yang nyata. Bahwa kita punya mimpi dan cita-cita ini tidak hanya berhenti di dunia maya, tetapi ini ada sebuah gerakan di dunia nyata yang kedepannya itu nanti akan menumbuhkan Kanda Gurunda Zuma yang baru dan juga akan membina mu'alaf yang betul-betul butuh pembinaan. Taufik wal hidayah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.